kelas 9B kita akan masuk ke penerapan fungsi kuadrat. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah soal-soal cerita, tetapi ada keterkaitannya dengan fungsi kuadrat ya. Nah, maksudnya apa? Langsung kita ke contoh nomor 1. Sebuah bola dilempar ke atas vertikal dengan tinggi H meter. Nah, kemudian fungsi H dalam T artinya tinggi bola setelah sekian detik, setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 8T kurang 2T kuadrat. Nah, pertanyaannya ada 2, A dan B, buat sketsanya, kemudian selang waktu ketika bola mencapai ketinggian lebih dari 6 meter. Nah, tetapi nanti akan kita bahas lebih banyak, tidak hanya 2 pertanyaan ini yang akan kita jawab. Nah, yang pertama, kamu lihat dulu fungsi HT yang sama dengan 8T kurang 2T kuadrat ini maksudnya adalah tinggi bola ketika dilempar dalam sekian detik. Nah, ketika dalam detik pertama, berarti T-nya 1. Waktu bola dilempar, ketinggian bola di detik pertama adalah ganti T dengan 1. 8 kali 1 kurang 2 kali 1 kuadrat. Oke, saya ulangi. Ini hanya tambahan cerita dari soal cerita ini. Jadi bukan hanya A dan B kita jawab. Nah, T sama dengan 1, maka H1 sama dengan 8 kali 1 kurang 2 1 kuadrat. Sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 4 meter. Artinya apa? Dalam detik pertama, tinggi bola sudah 4 meter. Dalam detik kedua, tinggi bola adalah 8 kali 2 kurang 2 kali 2 kuadrat. 8 kali 2, 16 kurang 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Sama dengan 8 meter. Nah, dalam detik ketiga, kita tambah terus pertanyaannya. H3 sama dengan 8 kali 3 kurang 2 kali 3 kuadrat. Sama dengan berapa? 24 kurang 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. 6 meter. Artinya apa? Dalam detik ketiga, dia sudah turun malah. Jadi detik pertama kan 4 meter nih, seperti ini 4 meter. Kemudian detik kedua di 8 meter. Tetapi detik ketiga berarti dia sudah turun. Nah, itu ceritanya. Mari kita lengkapi dulu di detik keberapa bola mencapai ketinggian maksimum. Oke, baik. Kita lihat dulu sebentar. Di ketinggian berapa bola mencapai ketinggian paling tinggi maksimum. Oke, caranya cari dulu persamaan sumbu simetri. Ya kan? Kemudian nanti substitusi persamaan sumbu simetri ke fungsi, atau boleh kamu lakukan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. 2 cara dulu kita lakukan ya. Oke, yang pertama persamaan sumbu simetri. Apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A ya. Ini X sama dengan min B per 2. Tetapi karena nama variabelnya T, kamu harus buat T lah jadinya. T sama dengan min B per 2A minus. B-nya yang mana ini? A-nya koefisien yang berpangkat 2, minus 2. B-nya koefisien T berpangkat 1, berarti 8. Berarti min 8 per 2 kali A-nya tadi berapa? Min 2. Oke, hasilnya berapa? Min 8 per min 4 sama dengan 2. Berarti T2 substitusi ke fungsi, maka H2 adalah, H2 tadi berapa? Ini H2 udah kita cari kebetulan 8 meter. Nah, artinya apa? Tinggi maksimum lah ini. Nah,
Jadi tinggi maksimum sama dengan 8 meter. 8 meter ini diperoleh pada detik berapa? Pada detik kedua. Setelah detik kedua dia akan turun. Di detik ketiga kan jadi 6. Nanti kita buat sketsa gambarnya. Oke, kita buat dulu sketsanya. Membuat sketsa kan mudah saja. Tapi tadi Pak Barto lupa, selain menggunakan rumus min B per 2A, kan mencari persamaan sumbu simetri boleh ini, kemudian mendapatkan nilai maksimum atau minimum sebuah fungsi, substitusi aja nilai di persamaan sumbu simetri ke soalnya, ke fungsi kuadratnya. Atau boleh kita menggunakan apa? Melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana kemarin melengkapkan kuadrat sempurna? Kita lihat dulu. Apa tadi? HT sama dengan 8T kurang 2T kuadrat. Begini kan? HT sama dengan 8T kurang 2T kuadrat. Nah, kita harus ubah ini menjadi bagi minus 2 kan, keluarkan minus 2 kan, minus 2 kali T kuadrat kan begitu. Nah, keluarkan minus 2 dari sini, 8T dibagi minus 2 kan minus 4T. Gini kan. Nah, jadi kemudian kita kuadrat sempurnakan, ini T kurang, ini kan begini dulu. Oke, T kurang, setengah dari minus 4 kan minus 2, pangkat 2 baru kurang minus 2 pangkat 2 kan 4. Oke, udah cukup karena nggak ada lagi di sini bilangan. Oke, kemudian tutup, tinggal minus 2 kalikan ke dalam, minus 2 kali T kurang 2 kuadrat, begitu ya. Kemudian minus 2 kali minus 4 tambah 8. Maka persamaan titik beloknya. Oke, titik beloknya adalah ini, T sama dengan 2. Tidak ikut yang ini ya, di sini T sama dengan 2 begini, kemudian ini nilai maksimumnya 8. Nah, inilah persamaan sumbu simetri. Ini adalah nilai maksimumnya. Itu kemarin ya. Baik, sekarang kita buat sketsa grafiknya. Membuat sketsa grafik kan hanya ada 2 langkah sebenarnya. Ini tadi HT-nya 8T kurang 2T kuadrat. Cari titik potong kalau ada terhadap sumbu X. Syaratnya apa? Y sama dengan 0. Kalau ada ya, kalau nggak ada berarti cara lain. Oke, titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. Berarti terhadap sumbu T lah ini. Karena variabel yang dipakai T. Berarti HT sama dengan 0. Boleh kita tulis begini. 0 sama dengan 8T kurang 2T kuadrat, atau pindahkan ke kiri saja, 2T kuadrat kurang 8T sama dengan 0. Kemudian bagi 2 pun boleh, tidak pun boleh. T kuadrat kurang 4T sama dengan 0. Pembuat 0-nya faktorkan T kali T kurang 4. Begini memfaktorkan khusus yang tidak ada C-nya kan, sama dengan 0. Berarti bagi 2 tadi 8. Oke, benar. Berarti T yang pertama 0, T yang kedua 4. Oke. Ini kita gambar titik 0,0 kan, 0,0 dan 4,0. Kemudian ini yang kita gambar. Satu lagi yang kita gambar titik baliknya yang kita sudah dapat tadi, yang ini 2,8. Mari kita gambar sketsanya. Nah, ini tadi titik potong terhadap sumbu X 0,0, kemudian 4,0, ini 2, ini 4 saya buat, ini yang keempat, ini yang kedua, titik beloknya 2,8, 2,8. Jadi ini titik puncaknya ini. Tinggal menghubungkan antara gambar antara titik-titik, bentuk dia harus mulus. Oke, harus mulus, tidak boleh putus-putus begitu. Nah, inilah gambarnya. Jadi ketika bola dilempar begini, ini detik ke 0. Detik pertama tadi berapa meter? 4 meter. Di detik pertama di sini tingginya sudah di sini. Detik kedua sudah di puncaknya. Ini dah paling tinggi. Setelah itu bola sudah akan turun. Detik ketiga di sini 6 meter. Nah, nanti di detik keempat bola sudah sampai lagi ke tanah.
Itu maksudnya. Jadi pertanyaan kedua tadi, pada selang berapa bola mencapai ketinggian di atas 6 meter? Bola di atas 6 meter pada selang keberapa? Pada waktu T mulai dari 0 sampai 2. Nah, dari 0 kan di sini. Oh, di atas 6 meter dibilangnya. Di atas 6 meter kan ini tadi 4 ini ya. Di detik pertama 4. Detik pertama 4. Berarti mulai dari detik pertama, detik ke 1,5 berapa ya? Di detik pertama kan 4 meter. Di detik kedua 8 meter. Di detik 1,5 atau 3/2 detik, mari kita cari nanti di detik misalnya T-nya 3/2 berarti tingginya H3/2 sama dengan apa tadi namanya 8 kali 3/2 kurang 2 kali 3/2 kuadrat. Ini 4 berarti 12 kurang 2 kali 9/4 habis 2. 2 kali 12 24 kurang 9/2 15/2 sama dengan 7,5. Baik, berarti di detik 1,5 ketinggian 7,5 maksud saya 7,5 meter. Berarti sebenarnya bola di atas 6 meter jika ketinggiannya lebih dari kita anggap 3/2 saja ya, 3/2 ikut 3/2 detik sampai 2 detik. Setelah 2 detik kan sudah turun dia. Oke, mari kita masuk ke contoh yang kedua. Nada persegi panjang berukuran panjangnya X cm, lebarnya 5 kurang X cm. Tentukan luas maksimum. Kalau hanya sebatas ini pertanyaannya mudah. Kan luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan panjangnya berapa? X. Lebarnya berapa? 5 kurang X. Nah, sehingga kita tambah di sini LX, bukan L kali X ini ya. Artinya luas dalam fungsi X. Artinya variabel yang dipakai adalah X. Makanya kita tambahi LX di sini. Nah, supaya luas maksimum, mencari luas maksimum, tinggi maksimum, biaya minimum, sama aja caranya. Caranya yang pertama adalah cari persamaan sumbu simetri. Oke, kita ubah dulu soalnya sebentar. LX sama dengan 5X kurang X kuadrat. Kita mau pakai persamaan sumbu simetri atau pakai melengkapkan kuadrat sempurna? Oke, boleh pakai rumus ya. Oke, cari persamaan sumbu simetri. Apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A. B-nya koefisien X berpangkat 1, berarti min 5 per 2 kali A-nya berapa? Koefisien X kuadrat, berarti min 1. Min 5 per min 2 adalah 5/2. Nah, 2,5. Nah, setelah dapat persamaan sumbu simetrinya, substitusi X sama dengan 5/2 ke LX-nya. Berarti cari L 5/2. Ini 5/2 kurang 5/2 kuadrat. Hasilnya adalah 5/2 kurang 25/4. Samakan penyebut per 4. 4 dibagi 2, 2 kali 5 adalah di sini kurang tadi ya. Oke, maaf, ini 5 kali 5/2 kan 5x tadi ya. 5x ini 5x kurang x kuadrat. 5 kali 5/2 kurang 5/2 kuadrat, berarti ini 5 kali 5 25/2. Samakan penyebut, 4 dibagi 2, 2 kali 25 kan 50 ya. Oke, 50 kurang 25 masuk Pak Barto. 50 kurang 25 kan 25/4. Oke, 25 dibagi 4 kan bisa 6, sisa 1, 6/4. Nah, artinya ini apa? Luas yang akan diperoleh adalah 6,5 satuan luas. Kalau luasnya panjangnya tadi 1 meter, berarti meter pangkat 2 lah ini. Nah, panjangnya berarti X cm, panjang sama dengan berapa? X-nya tadi 5/2, lebar sama dengan berapa? 5 kurang 5/2.
5 kurang X sama dengan 5 kurang 5 per 2 sama dengan 5 per 2 juga. Jadi jenis persegi panjangnya adalah persegi. Persegi berupa persegi panjang loh. Jadi jangan salah berpikir ya, cuman persegi itu adalah persegi panjang khusus di mana panjangnya sama dengan lebarnya. Baik, kalau disuruh menggambar ini kan bisa nanti ya menggambar ini ya. Bisalah anak 9B pintar pada semua. Nah, selamat berlatih, selamat belajar, Tuhan memberkati.